Halo Indonesia, salam NKRI. Sosok seorang Insinyur Haji Joko Widodo yang sangat dipercayai oleh masyarakat rupanya memberi dampak positif dan dampak negatif. Positif karena apapun kebijakan yang dia buat akan secara mudah dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini karena banyak kebijakan yang sudah terbukti berhasil dan berguna untuk kepentingan banyak orang. Sehingga kalaupun masyarakat tidak paham kenapa ada aturan A dan kenapa ada aturan B, mereka akan tetap coba untuk menerima dan mempercayainya bahwa itu semua adalah untuk kebaikan bersama. Namun sebaliknya, kepercayaan yang tinggi itu pun membuat masyarakat terlalu mudah untuk membenarkan. Tapi memang begitulah hukum semesta. Titik terkuat dalam diri kita juga merupakan titik terlemahnya. Dan yang terjadi adalah kalau ada kritik untuk presiden, bahkan menterinya, banyak orang akan membela dan melawan balik yang mengkritik. Jangankan kepada yang jelas-jelas oposisi, bahkan saya pun bisa disebut kadrun bila sedang mengkritik menteri-menteri Jokowi. Prabowo Subianto yang menjadi lawan bebuyutan, yang kita hafal dosa-dosanya, kini bisa diam di dalam kabinet kerja tanpa kritik keras. Memang, beberapa kali kita mengkritiknya, tapi itu sudah jauh berkurang bila dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Tak sebanding dengan kritik kita pada AHY dan PKS. Dalam kondisi seperti ini, kita menggantungkan nasib bangsa ini pada seorang Jokowi. Karena apapun keputusannya, maka itulah yang akan didukung oleh semua orang. Untungnya, Presiden Jokowi adalah sosok presiden yang lebih condong pada arah positif. Seperti kasus terbaru misalnya, tiba-tiba pimpinan MPR meminta Jokowi untuk memecat Sri Mulyani, yakni seorang menteri keuangan. Karena selama ini Sri Mulyani bukanlah menteri yang punya masalah. Maka sontak banyak orang membela Sri Mulyani. Kok yang kebetulan lawannya adalah Fadel Muhammad. Namanya masuk dalam daftar penghutang BLBI sebesar 136 miliar rupiah. Selain itu, dia juga masih punya hubungan besan dengan pencetak tekor umroh terlama sepanjang sejarah peradaban manusia, yaitu Rizik Syihab. Habislah Fadel dikerjain dan dihujat banyak orang, ditagih dan disuruh bayar utang. Semua penjelasan Fadel sepertinya membentur tembok besar, sehingga publik sudah tidak peduli lagi dengan kritikannya. Karena yang kita tahu, dia adalah yang punya hutang pada negara dan belum membayarnya. Dari kejadian ini, saya pikir kasihan juga si Fadel Muhammad. Bukan karena dia salah memilih isu politik atau salah pilih lawan, tapi lebih kepada rekam jejaknya yang kini disebar habis-habisan gara-gara dia mengkritik Sri Mulyani dan meminta Presiden Jokowi untuk memecatnya. Memang, tidak ada yang salah dengan pernyataan Fadel. Ini adalah negara demokrasi. Begitupun sebaliknya, nggak salah juga kalau orang-orang jadi melihat rekam jejak Fadel di masa lalunya. Tapi perdebatan ini sama-sama tidak menemukan inti permasalahannya. Jangankan mau cari solusi, lah wong antara yang dibahas dengan yang dibalas sama sekali tidak berkaitan. Situasi seperti ini bagus untuk dilanjutkan selama presidennya adalah orang yang benar-benar komitmen untuk negara kita. Tapi misal presidennya buruk, maka kita dalam posisi terancam
berjalan tanpa koreksi dan perbaikan. Siapapun nanti yang akan terpilih sebagai presiden, pasti bebannya akan lebih berat. Bukan sekedar karena PR bangsa ini cukup banyak, tapi juga karena masyarakat akan menuntut dan membandingkannya. Kepercayaan masyarakat pada pemerintahan hari ini bisa jadi bumerang bila penerusnya tak mampu untuk mengimbangi, atau malah lebih buruk dari Jokowi. Maka nggak heran kalau beberapa waktu lalu Presiden Insinyur Haji Joko Widodo sempat mengucapkan secara terbuka bahwa relawannya akan diarahkan demi menjamin penerusnya adalah orang yang mampu untuk melanjutkan kerjanya, atau minimal mau menerima masukan. Jangan sampai seperti Jakarta. Sudah tahu bikin lubang nggak akan menyelesaikan masalah banjir, tapi karena malu sama janji kampanye Sunatullah, jadi terus dilaksanakan. Tapi di tengah kekhawatiran tersebut, saya juga merasa tenang-tenang saja. Karena nampaknya Indonesia adalah negara yang cepat belajar dan beradaptasi. Kita pasti mampu untuk melewati tantangan 2024 ini. Terakhir, sampai sekarang, saya dan seluruh teman-teman Gerakan Merah Putih yang satu tekad untuk jaga NKRI mungkin belum menentukan capres yang akan didukung. Karena dari semua yang ada dan muncul sekarang, semuanya belum pas. Dan rasanya belum rela kalau salah satu dari mereka memimpin Indonesia ini. Selain itu, capresnya masih belum ada. Jadi ngapain sudah didukung satu nama? Mari dari sekarang kita berpikir secara lebih kritis dan lebih waras untuk menjaga bangsa dan negara ini, agar tahun 2024 nanti kita bisa menentukan capres yang tepat dan berguna bagi nusa dan bangsa ini. Salam hormat, salam NKRI. Saya Fransiskus Adrianusai, salam basudara untuk kita semua.